Oke ya. Nah, coba lihat di halaman 142 ya. Jadi kalau albino itu penyakit. Itu penyakit albino. Hah? Itu kelainan ya. Kelainan. Ya, kelainan. Nah, jadi kalau albino itu biasanya tubuhnya putih semua, ya kan? Nah ini apa namanya? Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tidak adanya zat warna, ya kan? Disebabkan oleh tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin, ya kan? Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fobia atau takut cahaya ya. Hah? Nah, pigmen melanin berfungsi untuk apa? Untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet, ya kan? Tidak adanya pigmen kulit membuat mereka lebih rentan terkena serangan kanker kulit ya. Dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari ya. Begitu. Ya. Oke. Nah, itu ya. Paham ya? Oke. Jadi kalau albino itu ya adanya apa namanya gen penyebab albino yaitu bersifat resesif ya. Oke. Coba perhatikan. Jadi gen A kecil ya. A kecil ya. Oke. Nah, kalau yang normal kan A besar. Nah, jadi nanti kalau misalkan orang normal itu menikah dengan orang yang membawa sifat albino, tapi nggak muncul maksudnya sifat albinonya gitu kan. Tapi kalau yang normal sama yang albino, ya kan ada muncul sifat albinonya gitu, tapi nggak albino gitu maksudnya. Ngerti maksudnya? Dia ada sifat pembawa gitu, sifat pembawa mungkin entah kakeknya atau neneknya ada albino. Hah? Tapi kalau yang nggak ada albino satupun berarti normal. Berarti. Tapi kalau ada yang misalkan neneknya atau kakeknya gitu kan yang albino, itu nanti kalau menikah sama orang normal, yang normal ya, itu anaknya nggak albino. Kecuali kalau nanti yang pembawa dengan pembawa, misalkan ada yang ini kakeknya albino, satu lagi ada juga yang orang keluarganya misalkan neneknya albino, itu bisa nanti anaknya albino. Itu dia ya. Jadi albino itu ciri-cirinya kan warna kulitnya putih semua ya kan, putih semua seperti itu. Hah? Kalau orang Indonesia kan wajar, maksudnya putihnya nggak terlalu ini ya kan, ya nggak terlalu putih. Maksudnya dia albino itu putih kali badannya, seperti itu ya. Rambutnya putih juga sebenarnya. Hah? Rambutnya enggak, rambutnya hitam ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan yang nomor 2. Coba lihat nomor 2. Pewarisan tipe pelekatan kuping telinga. Nah, ini. Coba lihat halaman 143 nomor 2, udah? Coba lihat. Halaman 143 nomor 2, coba lihat. Sudah? Itu telinga yang bolong. Ya.
apa di sini dibilang, masih ingatkah kamu pada kegiatan pengamatan ciri-ciri teman-temanmu, ya kan? Ketika kamu mengamati telinga teman-temanmu, adakah yang cuping telinganya melekat dan adakah yang terlepas? Nah, jadi ada yang melekat, dia menempel, begitu kan? Ada yang terlepas, begitu ya. Artinya nggak menempel, kan begitu? Ada yang nempel, maksudnya rapat gini. Ada yang renggang gini dia telinganya. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan ini itu dia terkontrol oleh gen, namanya G ya, gen G. Jadi disimbolkan kalau misalkan yang G besar itu berarti apa? Yang melekat atau terpisah? Yang G besar. G besar terpisah ya. Sedangkan G kecil itu melekat. Nah, jadi kalau misalkan disilangkan lah, dikawinkan, misalkan ada orang yang punya telinga misalkan melekat, kan begitu. Nah, dikawinkan ya, dinikahkan dengan seorang yang telinganya melekat, begitu ya, terpisah dengan melekat. Nah, jadi nanti anaknya bagaimana, kan gitu. Nah, anaknya ada yang sedang mungkin, ya kan, kemungkinannya kan ada yang sedang. Persilangannya udah pernah kita pelajari kan. Jadi kalau misalkan lah ini ya, misalkan ini kan, ini ya, misalkan GG ini tadi apa? Terpisah atau melekat? G besar, coba lihat di situ. Terpisah ya. Ini berarti terpisah, ya kan? Ini simbol gennya, ya kan? Kemudian disilangkan dengan ini melekat. Jadi kalau misalkan satu sifat itu dia 2 huruf ya disimbolkan ya. Satu sifat individu itu dia disimbolkan dengan dua gen, 2 huruf gen. Nah, berarti nanti di sini gametnya apa ini gametnya? Gamet itu 1 huruf dari genotip. Berarti apa ini? 1 hurufnya berarti apa? G besar. Ini G kecil. Nah, berarti nanti F1-nya atau keturunannya bagaimana? G besar, G kecil. Berarti nanti anaknya otomatis seperti ini. G besar, G kecil. Tapi kalau yang terpisah, betulan terpisah ya, yang misalkan terpisah seperti ini gini kan. Nah, dengan yang betul-betul rapat kan begitu. Berarti nanti anaknya sedang begitu ya, sedang. Makanya kalau misalkan kita ya telinga kita misalkan renggang seperti itu kan, kita mau anak kita itu rapat telinganya seperti itu. Nah, makanya nanti cari yang rapat telinganya kan begitu, seperti itu ya. Kemudian nomor 3, coba lihat nomor 3, pewarisan bentuk rambut. Nah, pewarisan bentuk rambut ini ya, bentuk rambut misalkan apa contohnya? Nah, di sini ada apa katanya di situ? Coba lihat di bentuk rambut halaman 143, coba lihat. Bentuk rambut juga dikode oleh gen. Nah, oke, coba lihat halaman 143 udah bukunya, coba lihat. Bentuk rambut itu juga dikode oleh gen. Ada 2 macam gen yang mengendalikan bentuk rambut. Gen C dominan, mengkode keriting. Berarti C itu dia dominan ya, dominannya gen C ya. Berarti sifat keriting itu lebih dominan daripada sifat lurus. Karena kan kita lihat kebanyakan manusia itu kan rambutnya kalau misalkan nggak disisir kan keriting ya kan. Hah? Itu kan lurus lah berarti ya kan.
Nah, jadi coba lihat di situ ada dua macam gen yang mengendalikan bentuk rambut, yaitu gen C dominan mengkode rambut keriting dan gen S resesif mengkode rambut lurus ya. Nah, jadi kalau C besar berarti apa itu? Keriting ya kan? Sedangkan yang gen S resesif mengkode rambut lurus. Oh, gen itu coba kita lihat ya. Bentuk rambut merupakan kasus yang menarik yang dikenal dominansi tidak sempurna. Artinya, jika kamu memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut, yaitu C dan gen S, kamu akan mendapat campuran dari keduanya, yaitu rambutmu akan menjadi berombak atau CS. Jadi seseorang yang memiliki rambut keriting dengan genotip C besar. Orang yang memiliki rambut berombak memiliki genotip apa? CS ya. Dan yang memiliki rambut lurus memiliki genotip SS. Nah, jadi di sini ini ya, untuk bentuk rambut itu dia beda hurufnya. Nah, beda hurufnya di sini kenapa beda hurufnya? Karena bentuk rambut itu dia bentuk rambut itu kan berlainan dia, maksudnya ngerti ya? Kalau tinggi pendek itu kan tetap sifatnya itu dia sifatnya itu kan tergantung daripada pribadinya ya kan. Kalau misalkan bentuk rambut ya misalkan. Kalau misalkan bentuk rambut ya dari sini aja. Ini kenapa terlambat? Tahfiz tadi jam berapa selesainya? Tadi olahraga ya? Barusan olahraga ya? Tadi barusan tahfiz. Baru pelajaran tahfiz tadi. Oke. Nah, jadi kalau misalkan keriting sama lurus itu beda genotipnya ya. Keriting dia apa genotipnya tadi? G besar. Apa tadi? Keriting apa tadi genotipnya? C besar. Kalau dia lurus apa genotipnya? S kecil ya. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan seorang anak yang berambut berombak, berarti nanti kalau misalkan seseorang itu berambut lurus harus mencari apa? Mencari yang berambut apa? Berambut keriting. Begitu ya, paham ya? Jadi kalau lurus sama keriting nanti hasilnya berombak, anaknya berombak, begitu ya? Tapi harus sudah menikah ya kan? Paham ya? Nah, kemudian yang keempat ada namanya apa? Yang keempat, pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Oke. Nah, coba lihat halaman 144. Pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi ya. Oke. Nah, jadi perhatikan ya. Pernah lihat rambut pada dahi di sini? Dahi kan ini. Berarti rambut pada dahi itu di mana? Alis ya kan? Oke, coba perhatikan keterangannya di situ. Coba amati rambut yang tumbuh pada dahi teman-temanmu. Apakah kamu menemukan perbedaan? Perhatikan gambar berapa ini?
317. Coba lihat di bukunya. Nah, ada rambut yang melingkar biasa, ya kan? Atau ada yang seperti V. Coba lihat. Ada yang melingkar biasa, ada yang seperti V, begitu ya. Coba lihat itu di bukunya halaman 145 gambarnya. Nah, itu kan berbeda, ya kan? Berbeda kan? Nah, jadi nanti berbeda apanya kalau berbeda seperti itu? Berbeda genotipnya, kan begitu? Jadi kalau misalkan yang dia W besar itu berarti apa? W besar seperti V, ya kan? Misalkan orang yang W besar itu tumbuh rambutnya di sini seperti V, kan begitu? Seperti V. Coba lihat, Nah, coba lihat di situ ya. Sedangkan kalau yang misalkan tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf P, itu genotipnya W kecil, ya. Nah, W kecil. Makanya nanti perhatikan kalau misalkan ini, tapi nantilah ya. Apa namanya? Perhatikan nanti anaknya dari tapi harus menikah dulu ya. Baru boleh apa? Ya. Harus menikah dulu baru boleh menghasilkan keturunan, ya kan? Kalau tidak menikah tidak boleh apa? Tidak boleh menghasilkan keturunan. Ya kan, paham kan? Harus menikah dulu baru boleh menghasilkan keturunan, kan begitu? Nah, jadi nanti coba lihat anaknya, ya kan? Kalau misalkan ini V. Ini misalkan V kan? V, misalkan nanti istrinya juga V misalkan, seperti itu. Berarti nanti anaknya bagaimana? Anaknya otomatis V, kan begitu? Coba lihat di gambar 317 itu, coba lihat. Pertumbuhan rambut pada dahi. Itu gambar A ya, coba lihat gambar A. Kemudian ada gambar B, melengkung. Berarti ada yang melengkung, ada yang seperti V, gitu ya. Paham, ngerti maksudnya kan? Seperti V gini maksudnya. Ini kan dia gini, seperti V gini. Ada yang dia melengkung gini aja. Nah, melengkung dia di sini, melengkung di sini, gini. Ini melengkung namanya. Kalau dia yang seperti V berarti gini, seperti huruf V. Paham ya? Nah, jadi itulah ya, itu namanya apa? Pewarisan bentuk rambut pada dahi, oke? Nah, kemudian coba lihat halaman 145. Ini yang penting. Pewarisan kelainan buta warna. Nah, jadi jangan sampai mencari istri itu yang buta warna. Nanti anaknya buta warna juga. Nah, oke. Coba perhatikan ya. Tahukah kamu apa itu buta warna? Coba lihat. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Nah, biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Nah, ini. Jadi tidak bisa membedakan warna dengan baik, ya.
Coba lihat. Kalau di sini saya rasa nggak ada yang buta warna lah ya. Nggak ada di sini yang buta warna kan? Kalau yang gambar pertama coba lihat. Itu warna apa aja di situ? Warna merah. Coklat ya kan? Ya. Yang gambar kedua ada merah, ada kuning ya kan? Coklat. Gitu kan? Kemudian yang yang ketiga itu kebanyakan warna merah begitu ya. Nah, oke, halaman 145. Kelainan buta warna bisa diakibatkan oleh gen, ya, yang berada pada kromosom kelamin X. Oke, jadi perhatikan, sudah perhatikan. Jadi, nah ini yang penting ya, persilangannya, oke, persilangannya yang penting. Nanti ini udah, ini ada soalnya ya di ujian. Biasanya ini ada masuk ujian soalnya. Ini persilangan pewarisan sifatnya, ya. Coba lihat. Nanti yang penting di sini. Oke, sudah perhatikan ya. Nah, misalkan di sini seorang perempuan akan menderita buta warna jika kromosom X mengandung gen buta warna, ya. Namun jika hanya satu kromosom X yang mengandung gen buta warna, maka perempuan tersebut menjadi pembawa atau karir gen buta warna tanpa menjadi penderita. Pada laki-laki, kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menjadi penderita buta warna, ya. Oke, nah perhatikan. Jadi kalau pada perempuan, oke, sudah perhatikan. Kalau pada perempuan itu ada namanya gen pembawa sifat buta warna. Makanya pada perempuan itu, ya, walaupun dia nggak buta warna, tapi ada gen pembawa. Artinya bisa jadi ada gen pembawa dalam diri perempuan tersebut, pembawa sifat apa? Buta warna begitu. Nah, jadi begitu dia nanti, tapi nggak buta warna, paham ya? Ngerti maksudnya kan? Perempuannya nggak buta warna, tapi ada gen pembawa. Gen pembawa itu maksudnya ada gen yang di dalam dirinya itu pembawa sifat buta warna gitu. Tapi perempuannya nggak buta warna. Tapi kalau laki-laki ada gen pembawanya, dia maka langsung dia buta warna. Makanya laki-laki itu kita tahu dia buta warna atau enggak langsung bisa. Tapi kalau perempuan berbeda, ya. Masih bisa dinego. Kenapa orang bisa buta warna? Hah? Itulah karena keturunan. Matanya tidak bisa membedakan warna-warna tertentu seperti itu, ya. Makanya nanti kan ada di tes kepolisian, misalkan di tes dokteran begitu ya kan. Itu kan atau ada instansi tertentu kan begitu, atau tes tentara mungkin. Itu kan nanti kan ada ininya, tes buta warna. Itu yang utama. Matanya harus bagus kan begitu. Begitu ya, paham ya? Nah, jadi penyilangannya seperti ini, perhatikan ya. Ya. Jadi ini mengenai buta warna. Oke, perhatikan dulu ya. Lagi. Nah, kalau buta warna, kalau pada perempuan itu dia ada namanya ini XCH. Ini artinya apa? Perempuan buta warna. Ini perempuan buta warna. Ada namanya
XCH X gitu ya. Nah ini dia nggak buta warna tapi dia pembawa, paham ya? Ya, ini artinya pembawa sifat buta warna. Tapi perempuannya itu nggak buta warna. Pembawa, ada gen di dalam tubuhnya, gitu ya. Nah nanti ada juga XCHY. Nah ini apa coba XCHY? Ini bukan XCB ya, bukan XCH ya, XCB ya. Ya. XCBY ya. Nah ini XCBY. Nah ini berarti apa? Ini berarti laki-laki buta warna. Jadi kalau laki-laki nggak ada pembawa sifat ya, dia langsung buta warna. Jadi kalau misalkan kita kawinkan misalkan ini perempuan pembawa misalkan lah ya, XCB X itu kita kawinkan dengan XCBY misalkan. Ya, ini berarti gametnya apa coba? Gametnya dikit, ntar lagi ya, dikit ya. Ini XCB X, ini CBY. Nah inilah yang kita kawinkan nanti, misalkan ya, perhatikan. Nah, ini XCB X, ini XCB Y. Berarti nanti anaknya seperti ini. Berarti nanti anaknya ada yang buta warna, perempuan buta warna, ada yang perempuan pembawa sifat buta warna, ada yang laki-laki buta warna, ada yang laki-laki normal. Ya, jadi ada 4 kemungkinan ya anaknya ya. Paham ya? Nah, ini dicatat dulu ya. Atau nanti oh iya. Kira ya. Jadi kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.